Jadi tidak ada Nabi mengkitik dosamu tak tanggung, tidak ada itu. Ya, melebihi peran itu. 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, stop sampai di situ. Jelas. Ayo orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Di dalam Alkitab, ingat saya bagikan pada penjaringan lembarannya dulu. Di Alkitab Yesus juga berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ada 4 ayat atau 5 ayat waktu itu yang sudah saya sampaikan itu. Sama, Yesus tidak mengatakan tak tanggung dosamu. Lalu kenapa orang Nasrani yakin dosanya ditanggung oleh Yesus? Peran atau tugasnya. Nabi itu membawa berita gembira. Nabi itu menyampaikan peringatan saja. Ya. Jadi Nabi itu tidak ada peran untuk menebus dosa manusia, enggak. Apa ibu bapak merasa dosanya ditebus Nabi Muhammad? Ditebus Nabi Muhammad? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menjamin dosamu tak tebus? Tidak ada. Justru Quran menegaskan tiap orang itu menanggung. Sama, Yesus pun sama. Ya. Jadi Yesus juga sama dengan Nabi Muhammad. Perannya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya. Sampaikan itu. Ya. Dan di dalam Alkitab juga banyak sekali ayat-ayat itu. Ya. Yesus juga menegaskan. Ya, menegaskan. Itu. Darahnya Yesus yang membuka surga. Ya, darah. Ya. Ya, seperti itulah. Maka, ya Bapak, kalau kita sudah tahu perbedaan keyakinan kita seperti ini, ayo perkuat iman. Jangan sampai kita tidak bisa mempertahankan kebenaran keyakinan kita karena kurangnya memahami Al-Quran, karena ketidaktahuannya kita terhadap ajaran mereka. Qurannya oke, tapi orang Kristen tidak cukup digenarno dengan Quran. Kilo Quran nih. Apa kata orang Kristen? Itu kan Quran, Pak. Ini loh Alkitab. Tidak selesai, dialog tidak selesai. Sama dengan penjaringan menyatakan, kilo anaknya Ibrahim yang dikorbankan siapa? Ismail. Ini loh Alkitab, Iska. Kalau penjaringan tidak mengetahui kesalahan Alkitab, nggak selesai. Boleh jadi kompromi, wis podo bener ya. Ismail ya bener karena berdasarkan Al-Quran. Iska ya bener karena berdasarkan Alkitab. Sama-sama berdasarkan kitab suci, podo bener ya. Tidak mungkin kebenaran dua itu. Dan tidak mungkin Allah berkata beda. Istilah bahasa daerah, tidak mungkin Allah itu ngomong mencela-mencela kan gitu ya. Nah, jadi dua cara kita memahami Al-Quran dan mengetahui tentang Alkitab. Mudah. Menunjukkan kesalahan orang Kristen, bahkan insya Allah mereka akan bersahadat kalau mereka kita tunjukkan ini loh kitab. Inilah kitab. Cek ngeyel Pak, silakan. Lakum dinukum. Nah, kita kan tidak boleh maksa. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak boleh maksa. Toleransi, ya. Toleransi itu kita tidak boleh mengganggu, saling menghormat. Waktunya kemarin banyak gereja mengadakan kebaktian, kita umat Islam tidak boleh mengganggu. Nah, Bu Khofifah sama Polda turun ke gereja mana. Saya jamin aman. Batinku kemelinti kan Bu. Kalimat itu tidak disadari. Siapa yang bisa menjamin? Allah. Ya, kalimat itu kadang tidak disadari. Ya memang maksudnya baik. Dijamin aman dalam arti tidak ada gangguan. Tapi wong Islam itu mestinya insya Allah masih dijamin aman ya. Mabes Polri kebobolan, arek wedok bisa. Padahal seketat itu penjagaan. Baru nek kebobolan, nah toto persiapan dengan itu. Baik. Jadi Nabi Muhammad hanya basyira wa nadhira, membawa berita gembira dan
memberi peringatan. Apa berita gembiranya? Siapa yang mau mengikuti apa yang diberikan oleh Allah, selamat, bahagia. Ancaman, siapa yang tidak mau mengikuti, Yesus pun demikian. Yesus pun demikian. Yesus hanya menyampaikan terhadap orang-orang yang berdosa. Islam juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Suruh tobat. 66 ayat 8. Kalimat pertama saja. Ayat 8. Jadi tidak ada nabi mengkritik dosamu tak tanggung, tidak ada itu. Ya, melebihi peran itu. 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, stop sampai di situ jelas. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Di dalam Alkitab, ingat saya bagikan pada penjaringan lembarannya dulu. Di Alkitab Yesus juga berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ada 4 ayat atau 5 ayat waktu itu yang saya sampaikan itu. Sama, Yesus tidak mengatakan tak tanggung dosamu. Lalu kenapa orang Nasrani yakin dosanya ditanggung oleh Yesus? Karena dia disesatkan oleh setan. Tidak ada ayat yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dosanya manusia ditanggung oleh orang lain, tidak ada. Islam jelas di surat 53, surat An-Najm ayat 38 sampai 40 jelas itu. 53, 38 sampai 40 jelas ini. Surat 53 ayat 38, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, terus. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Itulah Islam, ya. Dan sebenarnya Kristen juga begitu, Alkitab juga begitu, ya. Di surat Luqman, surat 31, insya Allah ayat 33 itu. Anak tidak menanggung dosa bapak. Ingat saya ayat 33. 31. Ya, surat 31 ayat 33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Setan menipu kamu dalam mentaati Allah. Mengapa orang itu ditipu oleh setan? Karena mereka tidak mau mengakui kebenaran ayat-ayat Allah. Istilahnya Al-Quran berpaling. Ya, Nabi Musa, siapa yang berpaling? Tidak mau mengikuti Taurat, diganggu setan. Contohnya, salah seorang daripada masyarakat waktu itu, ketika ditinggalnya Musa dipanggil oleh Allah, dia membuat patung dari Samiri. Karena apa? Dia tidak yakin dengan ayat Allah. Dia membuat sendiri patung dari emas dan kemudian bisa berbunyi. Apa kata Samiri? Sesungguhnya ini Tuhan kita dan Tuhannya Musa. Cuma Musa lupa. Loh, ya. Jadi ini bukan zaman Nabi Muhammad saja. Sejak zaman dulu, siapa yang tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah, pastikan setan. Malah nabinya diancam akan dibunuh. Nabi Lut mengingatkan masyarakat. Apa kata mereka? Kalau kamu terus ngomong, tak usir, tak bunuh kamu, dan seterusnya. Sama ya.